Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba setting isolir lagi untuk klien IP statik, baik itu IP statik dari binding hotspot ataupun IP statik yang murni ya, atau yang pure IP statik di sisi kliennya. Tapi di sini saya contohkan untuk IP statik yang satu jalur dengan hotspot ya. Teman-teman bisa memanfaatkan atau menggunakan langkah-langkah di video ini untuk IP statik yang murni ya, jadi bukan dari bindingan hotspot. Jadi ini adalah video pelengkap saja buat melengkapi video-video sebelumnya, mulai dari yang isolir PPPoE, isolir hotspot, dan sekarang saya coba contohkan untuk mengisolir IP statik. Jadi nanti videonya tidak selengkap dari awal, tapi saya cukup jelaskan saja bagaimana cara menambahkan IP client atau IP static client yang akan diblokir atau diisolir. Langsung saja ya, di sini saya contohkan sudah ada IP static yang sedang aktif dengan IP 10.20.30.101. Ini saya menggunakan router yang WAN tipenya atau settingan WAN-nya itu menggunakan IP statik seperti ini. Nanti SSID-nya adalah Totolink. Ini sudah aktif, saya gunakan untuk connect juga ke komputer ini. Kemudian saya akan mencoba mengisolir klien ini. Mungkin perlu dijelaskan gambarannya ya. Jadi yang pertama itu silahkan teman-teman aktifkan IP web proxy terlebih dahulu seperti ini. Jadi di bagian ini pastikan enable, portnya defaultnya 8080, teman-teman bisa menggantinya. Untuk yang mengalami masih gagal tidak bisa jalan, teman-teman bisa coba ganti portnya ke port selain 8080 ya. Kemudian klik reset HTML untuk menampilkan folder di file agar muncul web proxy error. Untuk tutorial selengkapnya teman-teman bisa cek di video sebelumnya, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi video ini. Kemudian ke akses, nah di sini juga ada beberapa rule yang perlu teman-teman tambahkan. Nanti saya coba jelaskan. Jadi pertama silakan teman-teman catat dulu atau cari dulu IP mana yang ingin diblokir atau diisolir. Masuk ke IP, kemudian ke firewall. Di firewall ini masuk ke address list, tambahkan address list baru seperti ini. Namanya bisa dikasih nama isolir list. Ini kalau teman-teman baru pertama kali membuat nama address list ya. Tapi karena di Mikrotik saya sudah pernah membuatnya dari klien PPPoE dan hotspot, saya bisa memilih dari daftar, sudah otomatis muncul. Jadi saya contohkan tambah, kemudian di sini sudah ada isolir list. Kalau belum ada, teman-teman silahkan buat sendiri ya, buat baru. Addressnya adalah alamat IP yang mau diblokir atau diisolir. Misalnya punya saya tadi yang mau saya blokir 10.20.30.101. Seperti ini, kemudian di apply. Misalkan teman-teman mau mengisolir IP static client yang lain, tinggal ditambahkan di sini. Oke, nah misalnya di sini sudah ada dua, yang ini yang akan saya contohkan nanti yang 101. Jadi sudah ada isolir list, kemudian kita blokir akses internetnya di firewall, pilih filter rules, tambah baru. Karena saya sudah pernah menambahkan, jadi saya cukup buka saja untuk menampilkan isinya seperti apa. Di sini general chainnya forward, kemudian ke advance, src address listnya dipilih isolir list seperti yang tadi dibuat di address list ya. Kalau tidak ada, teman-teman silahkan ketik manual. Karena di address list tadi sudah dibuat, di sini harusnya otomatis sudah ada. Kemudian actionnya drop seperti ini, di apply. Oke. Selanjutnya kita redirect dan tampilkan notifikasi isolirnya dari firewall, NAT, kemudian tambah baru. Karena di Mikrotik saya juga sudah ada, tinggal saya tampilkan saja yang ini ya. Di bagian general, kalau teman-teman bikin baru, chainnya DST NAT, kemudian protokolnya TCP, DST portnya 80,443, ketik advance, src address listnya dipilih isolir list.
Jadi IP-IP yang tadi masuk di address list dengan nama isolir list ya, yang akan di redirect, actionnya dipilih redirect, to portnya adalah port web proxy. Kalau web proxy port teman-teman sudah diubah, di sini juga harus disamakan dan di apply. Oke. Nah, di sini bisa saya tambahkan info juga. Ada beberapa teman yang ngasih info kalau yang masih gagal redirect, ada yang berhasil dengan menambahkan UDP-nya. Jadi yang ini bisa dibuka kemudian di copy. Di bagian general, chain-nya sama, protokolnya diganti UDP. Nah, seperti ini. DST port sama, kemudian SRC address list sama, actionnya juga sama. Jadi yang ditambah cuma bagian protokolnya. Nanti akan ada dua, TCP dan UDP. Ini dari info yang beberapa teman yang ngabari di Instagram Bilhanet, katanya dengan menambahkan UDP berhasil muncul notifnya. Saya juga kurang paham, tapi tidak ada salahnya. Silahkan teman-teman juga coba yang masih gagal ya, yang masih gagal muncul notifnya, kemudian di apply. Oke, nah jadi ada dua ya, yang satu TCP, yang satu UDP. Kemudian setelah meredirect, buka web proxy, IP web proxy. Kemudian ini pastikan sudah enable ya, yang seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Masuk ke akses. Nah, di bagian akses ini karena IP statik saya networknya satu segmen dengan hotspot, jadi ini sudah ada, atau saya contohkan ini saya disable dulu, kemudian saya buat baru. SRC address listnya adalah network IP static, punya saya 10.20.30.0/24. jadi silakan teman-teman sesuaikan IP static network teman-teman sendiri. DST addressnya adalah selain dari IP itu sendiri. Ini bisa di copy, paste ke sini, kemudian .1, jadi gateway atau IP network dari IP statiknya. Kemudian actionnya deny atau deny, redirect to-nya adalah kita bisa menggunakan gateway dari IP-nya, dari IP networknya 10.20.30.1.2.80.80. jadi 80.80 ini adalah port dari web proxy-nya seperti ini. Kemudian di apply. Nah, sampai di sini kalau sudah berhasil, teman-teman berarti sudah cukup untuk penyetingannya. Kalau masih gagal, belum bisa redirect, dari teman-teman yang ngabarin juga itu di bagian DST port ini bisa ditambahkan port 80. Ini khusus buat yang masih gagal membuka isolir ya, membuka halaman isolir. Kalau sudah berhasil tidak perlu diisi, kalau masih gagal diisi 80. Jadi silakan teman-teman sesuaikan. Ini saya coba contohkan, dikasih sekalian ya, sekalian dikasih DST portnya 80. Kemudian ini coba dikasih komen isolir IP static. Ini saja, apply. Oke. Nah, jadi ini sudah ada web proxy akses untuk IP statiknya. Apakah ini sudah berhasil? Kita bisa cek di HP ya. Saya coba koneksikan ke HP karena di sini saya pakai komputer. Mungkin nanti agak beberapa menit, baru beberapa detik atau beberapa menit baru muncul terdeteksi isolirnya. Jadi saya coba pakai komputer saja, pakai HP ya maksudnya ya. Di HP saya coba koneksikan ke SSID yang Totolink ini ya. Nah ini untuk di HP otomatis muncul login ke jaringan WiFi, login ke Totolink ya. Ini Totolink nama SSID-nya ya, nama WiFi-nya. Jadi ketika diklik SSID-nya akan otomatis muncul ke sini. Di bagian web proxy access juga sudah muncul hits-nya seperti ini. Ini saya contohkan dengan menambahkan DST port 80 di web proxy access. Dan buat info juga, buat teman-teman yang mungkin PPPoE, baik yang satu segmen atau bikin pool sendiri ataupun isolir yang tidak otomatis terredirect ke web proxy,
silakan cek juga di bagian penyetingan DNS-nya ya. Jadi di bagian PPP misalnya, di bagian profile misalkan saya contohkan yang profile isolir yang ini silahkan teman-teman DNS servernya diisi IP ini. Jadi misalkan saya contohkan seperti ini. Jadi di video ini saya coba sharing juga, di DNS server dikasihkan gateway-nya atau local address-nya. Bisa juga ditambahkan sekalian misalkan DNS public seperti ini. Bisa di apply, kemudian yang misalkan yang contoh isolir satu segmen di PPPoE yang video sebelumnya, teman-teman juga tambahkan DNS servernya dengan local address yang satu segmen. Misalkan local address-nya yang ini ya, 33.1, berarti di sini diketikkan juga 33.1, kemudian bisa ditambahkan DNS publiknya juga seperti ini. Apply, oke. Di bagian hotspot juga teman-teman bisa edit ke IP DHCP server ya. Di bagian network ini, di address yang ini, di DNS server juga bisa ditambahkan gateway-nya. Nah, seperti ini ditambahkan DNS public juga bisa 2 sekalian, 3 seperti ini ya, nggak masalah untuk yang DHCP network hotspot. Nah, silakan buat teman-teman yang masih gagal bisa diterapkan settingan DNS server yang satu segmen atau sama dengan gateway-nya. Di beberapa kasus bisa teratasi berhasil redirect ke halaman isolir dengan menambahkan DNS server yang sama dengan gateway networknya. Nah, kalau mau mengaktifkan kembali internetnya, ini bisa dihapus ya. Misalnya yang ini saya hapus. Nah, nanti yang tadi itu akan aktif otomatis, atau bisa juga dipilih IP statik yang mau diaktifkan kembali ya, maksudnya ya. Dipilih kemudian di disable dari isolir list. Nanti otomatis di router klien akan mendapatkan akses internet kembali. Kurang lebihnya mungkin seperti itu ya untuk proses isolir IP statik di Mikrotik. Untuk mengganti halaman web error.html, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.